Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada yang kami hormati pengurus atau pimpinan ranting Muhammadiyah Temanggung 2, pada Bapak Haji Abidin beserta seluruh pengurus, pada yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha kuasa dengan kekuasaannya yang tiada tara, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama, kita bisa menggunakan waktu pagi hari ini dengan sesuatu yang positif, dan semoga ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di waktu pagi harinya. Jadi ketika kita sudah beraktivitas di pagi hari, tentunya adalah aktivitas yang positif, ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak main-main bahwa ini yang berdoa adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling mulia di muka bumi ini. Bayangkan kalau kita mempunyai hajat, kita mempunyai harapan, kita mempunyai cita-cita atau sesuatu, kemudian kita meminta doa kepada teman kita, pada sahabat kita, orang tua kita, guru kita, kiai kita, atau orang-orang soleh yang lain, rasanya bahagia, rasanya optimis. Nah, dalam hal ini yang mendoakan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya doanya akan terkabulkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita sudah melakukan sesuatu hal yang positif, yaitu menghadiri sebuah kajian, menghadiri sebuah majelis tholabul ilmi untuk menambah ilmu kita. Dan tentunya mungkin di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin ada yang pagi-pagi seperti ini belum melakukan sesuatu yang positif. Bahkan mungkin ada yang belum bangun, mungkin ada loh, mungkin. Terus sholat subuhnya jam berapa kira-kira kalau jam segini belum bangun? Nah, minimal kita tadi sudah bangun di pagi hari untuk melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah lagi kalau tadi kita lakukan di masjid, kemudian kita menjalankan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah mengatakan, raq'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat qobliyah sebelum subuh, kita sempatkan sholat rakaat sebelum sholat subuh, maka pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Seberapa ganteng seseorang, seberapa cantik seseorang, seberapa kaya seseorang,
apalagi seberapa enak sebuah makanan, semuanya akan hancur. Tapi sholat 2 rakaat kita sebelum fajar, sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya kalau apa yang ada di dunia ini semuanya akan hancur, tetapi 2 rakaat kita sebelum sholat subuh itu akan tersimpan untuk akhirat kita kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan minimal kita tentunya tadi sudah bangun di pagi hari untuk menjalankan sholat subuh. Kalau dulu orang-orang dahulu, sahabat, para salafus soleh, mereka itu istimewa. Istimewanya apa? Mereka tidurnya itu sedikit, istirahatnya sedikit, tetapi mereka juga bisa bangun lebih awal. Jadi dikatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jadi di dunia mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Jadi gambarannya mereka itu tidurnya sedikit, kemudian bangun di sepertiga malam, melakukan sholat tahajud, setelah itu beristighfar. Wabil ashar, dan di waktu sahur itu ya waktu sebelum adzan, mereka beristighfar, yastaghfirun, beristighfar, sampai kemudian mendengarkan waktu panggilan sholat subuh dan seterusnya. Ini istimewanya orang dulu. Kalau kita mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin ada 2 kemungkinan. Kalau yang biasanya bangun pagi, biasanya tidurnya lebih kasih, atau mungkin biasanya tidurnya sedikit, kadang-kadang bangunnya kesiangan, ya kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang dahulu memang mereka itu sangat istimewa. Nah, kemudian di dalam hadis itu ternyata ya, dalam hadis dari sahabat Sohr bin Wada'ah, ternyata beliau itu kemudian menjadi kaya raya dan banyak harta disebabkan karena bangun lebih awal, kemudian juga beraktivitas berdagang lebih awal. Ya, kalau istilah Jawa itu apa Bu? Rezekine tidak ditotol ayam gitu ya. Kalau orang bangun lebih awal itu rezekinya tidak kedahuluan ayam. Ayam itu jam 4 sudah bangun ya. Maka betul Rasulullah SAW mendoakan agar kita itu beraktivitas menggunakan sesuatu yang positif di pagi hari, agar kita mendapatkan barokah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama wajib untuk kita syukuri. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang buat yang baru saja bergabung di pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Semoga sekali lagi kita mendapatkan barokah dari thalabul ilmi. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk saling mengingatkan, bukan kemudian saya menggurui, bukan, tetapi mari kita belajar bersama ya. Apa yang ada kebaikan yang barangkali saya sampaikan, silakan diambil. Kalau ada kekurangan, ada kekhilafan, ya silakan bisa dibuang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sedikit saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menjaga kestabilan keimanan pada diri kita. Jadi pernah dikatakan oleh Al-Imam Ats-Tsauri, seorang ahli hadis, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, bahwa keimanan seseorang itu kadang yazidu, kadang bertambah, wa yanqus, kadang-kadang itu berkurang. Nah ini
Ini barangkali kita semuanya menyadari mboten Bu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Leres? Iya, kadang-kadang kita semangat, tapi kadang-kadang kita malas, itu manusiawi. Misalnya ya, bangun di pagi hari subuh ya, biasanya mendengar panggilan adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gemerigah, bismillah, langsung ambil air wudhu, segera menuju ke masjid. Tapi kadang-kadang suatu saat kita males mendengar panggilan adzan, usia jam 4, musik santai. Kadang-kadang seperti itu. Sampai mendengar panggilan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Salat itu lebih baik daripada ngorok gitu kasarannya. Sampai panggilan yang seperti itu mungkin ada juga ketika males, palah tarik selimut, palah soyo kenceng ling ngeloni bojone guling ya. Ya barangkali seperti itu, kadang-kadang seseorang memang seperti itu ketika keimanannya itu berkurang. Nah, maka ketika seseorang itu tidur di malam hari, kemudian dia tidak berdoa, tidak menjalankan adab ataupun syariat dalam Islam, dikatakan dalam sebuah hadis panjang itu, ketika seseorang itu tidur, itu dia diikat oleh setan. Diikat lehernya, tengkuk kita itu diikat oleh setan menjadi 3 ikatan. Dan setan itu seakan-akan menyampaikan, tidurlah, tidur, malam masih panjang. Ya, jadi kayak dipuk-puk apa ini? Dinina pupuk gitu ya. Dilus-lus, malam masih panjang, silakan tidur yang nyenyak. Gitu. Dan kapan 3 ikatan itu akan terurai, akan terlepas dari leher kita? Yang pertama adalah ketika kita bangun dengan menyebut asma Allah. Jadi ketika kita sudah terbangun melek, kita berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian setelah itu tali itu akan lepas. Kemudian kedua, ketika kita beranjak, kemudian kita berwudu, ikatan kedua itu akan lepas. Kemudian ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, ikatan ketiga akan lepas. Nah, kemudian kita diberikan kemudahan untuk beraktivitas, lebih bersemangat untuk beribadah di pagi hari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Amr Ad-Dani, seorang ulama, juga mengatakan, al-imanu yazidu bit-ta'ah, bahwa keimanan seseorang itu akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan keimanan itu akan berkurang dengan kita melakukan sebuah kemaksiatan. Wa yaqwa bil ilmi, dan akan menguat dengan kita berilmu, dengan kita mencari ilmu. Jadi ini menghadiri kajian, menghadiri majelis ilmu ini adalah bagian dari upaya untuk menguatkan keimanan kita. Ya, karena orang berilmu itu penting sekali. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW menggambarkan fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Rasulullah bahkan menggambarkan, ibu-ibu, orang yang punya ilmu dengan orang yang ahli ibadah, mulia yang mana? Nah, alhamdulillah mengetahui. Orang yang ahli ilmu, orang yang mengetahui, itu diibaratkan, digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu ibaratnya aku, kata Rasul. Ibaratnya orang yang berilmu itu seperti saya. Kemudian orang yang ahli ibadah itu orang yang paling rendah di antara kalian. Wah, kita bisa membayangkan seperti itu Rasulullah. Kemudian orang yang ahli ibadah, ini ahli ibadah loh, itu seperti orang yang paling rendah di antara kalian.
Maka kalau dalam bahasa Arab itu bainas sama wal bi'r, bagaikan langit dan apa? Sumur. Tidak hanya tanah, sumur isi menggelap, isi masuk lagi. Ini ahli ibadah. Bagaimana dengan orang yang tidak ahli ibadah? Ya mungkin sumur bor masuk lagi gitu kan. Itu ibaratnya seperti itu. Maka kelebihan, keutamaan orang ahli ilmu itu seperti itu. Kemudian apakah kemudian ibadah tidak penting? Ya semuanya penting. Karena al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon-pohon yang tidak ada buahnya. Bapak Ibu mungkin pernah menanam buah-buahan, menanam tomat, jagung, pisang, kelengkeng, apa meleh, telong. Ketika sudah ditanam, kemudian sudah lebat daunnya, tetapi tidak menghasilkan. Kira-kira berikut, gelap, kecewa. Sesuatu yang diharapkan tidak ia dapatkan. Nah, seperti itu. Jadi memang ketika seseorang itu pada awalnya dia hanya yang penting ibadah, maka kemudian harus diikuti dengan dia mencari tahu, harus menambah ilmunya. Begitu juga orang yang sudah tahu, ia akan berusaha kemudian mengamalkannya. Nah, ini biar keseimbangan orang beribadah tetapi dia juga mengetahui. Orang yang tahu berilmu tapi kemudian dia mengamalkannya. Nah, kita berusaha untuk mengerjakan kedua-duanya ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ada beberapa yang mempengaruhi tentang kestabilan keimanan seseorang. Paling tidak saya tulis di sini adalah ada 3. Bahwa yang pertama itu adalah bisa disebabkan karena lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi, aw yunassiranihi, aw yumajjisanihi." Bahwa seseorang itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Kemudian kedua orang tualah yang akan menjadikan seseorang itu menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Jadi prinsipnya seseorang itu fitrah, suci, netral. Kemudian orang tua yang akan mengarahkan, akankah dia menjadi sesuatu yang baik, ataukah diarahkan menjadi sesuatu yang tidak baik, atau dibiarkan begitu saja. Ini tergantung dari kita masing-masing. Begitu juga kondisi kita. Bisa jadi seseorang itu kemudian dia akan menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang mutakin, atau sebaliknya dia akan menjadi orang yang fasik, orang yang hasad, yang munafik, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tahu yang namanya padi tahu nggih? Padi yang ditanam di sawah, di ladang itu bisa berubah nama setelah berubah bentuk. Kalau padi setelah dipanen itu namanya apa, Bu? Gabah, ya. Gabah, kemudian setelah diselap, dihilangi kulitnya, kemudian menjadi apa, Bu? Beras. Beras kalau pecah-pecah apa, Bu? Menir, ya kan? Iya. Kalau kemudian dimasak itu berubah menjadi nasi. Tapi kalau masaknya terlalu banyak air akan menjadi bubur, ya kan? Nah, kemudian kalau masaknya itu dibungkus dengan daun pisang akan menjadi apa? Lontong. Iya, betul. Kemudian kalau dimasaknya itu dibungkus dengan daun kelapa, benar? Dibuat kotak namanya kupat. Kalau nasi itu dimasak, digoreng dengan minyak, kemudian akan menjadi nasi goreng. Nasi yang terlalu kematangan, ya, gosong akan menjadi intip. Ya, setelah dijemur jadi karak dan seterusnya. Ya, ibaratnya seperti itu. Sesuatu yang tadinya itu basicnya itu fitrah,
basicnya itu sama, kemudian dia akan bisa berubah menjadi sesuatu hal yang lain. Begitu juga dengan kondisi seorang manusia. Maka kemudian penyebab dari turunnya keimanan seseorang diakibatkan oleh lingkungan, maka solusinya adalah harus berusaha untuk menciptakan atau mengkondisikan dirinya mencari lingkungan yang dapat meningkatkan keimanan. Salah satunya ya gini, bergabung dengan teman-teman yang suka ngaji, menghadiri majelis taklim dan seterusnya. Karena seseorang itu yang bergaul dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya, ketika bergaul dengan tukang besi akan kecipratan apinya. Jadi ibaratnya seperti itu. Maka dalam pepatah bahasa Arab itu mengatakan al-jaru qoblad dar. Jadi prinsipnya ketika kita mau hidup di masyarakat itu, kalau bisa kita melihat lingkungannya dulu. Al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu, lingkungan, kemudian baru kita membuat rumah di situ. Teorinya seperti itu. Bukan membuat rumah kemudian menciptakan lingkungan. Kita lihat lingkungannya dulu. Lingkungannya bagus, kemudian kita bergabung di situ. Kalau bisa. Tapi kadang-kadang kita sudah terlanjur hidup di lingkungan yang serba campur baur ya, mungkin ya macam-macam lah lingkungan di sekitar kita. Akan tetapi ketika sudah seperti itu bagaimana? Ya kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah. Ada sebuah doa cukup panjang nih. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jelek. Ya. Karena kadang di sekeliling kita juga ada tetangga yang tidak mesti baik. Kemudian yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qoblal masyib. Dan berlindung dari suami atau istri yang menyebabkan aku tumbuh uban lebih cepat. Ya. Apa Bu kira-kira maksudnya? Jadi ketika kita berkeluarga, ya, itu kita berlindung agar dilindungi dari pasangan hidup kita yang menyebabkan uban kita itu tumbuh lebih cepat. Ya. Sudah beruban nih ibu-ibu? Sudah. Tapi bukan maksudnya, bukan artinya orang yang kemudian tumbuh ubannya itu jelek, enggak juga. Bisa jadi karena memang kesehatan rambutnya berbeda, atau mungkin karena juga tidak cocok samponya bisa. Tetapi yang dimaksudkan dalam doa ini adalah kita berlindung dari pasangan hidup kita yang menyebabkan kita lebih cepat tua gitu. Dalam artian kemudian hidup kita itu tersiksa gitu ya. Hidup kita itu seakan-akan tidak harmonis. Hidup kita seakan-akan dituntut terus sama pasangan hidup gitu. Suka menuntut betul Bu? Ya sedikit ya. Ya sedikit ya, jangan banyak-banyak kalau menuntut. Nanti pasangan hidup kita ubannya tumbuh lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, wa min waladin yakunu alayya robban. Dan berlindung dari anak keturunan yang menguasai. Kadang ada anak itu yang yang diinginkan itu hanya harta saja, hanya warisan saja mungkin. Kita berlindung dari hal tersebut, dari materi saja. Kemudian wa min malin yakunu alayya adaban. Dan dari harta yang mengakibatkan adab. Artinya kita mempunyai harta, seberapapun kita memiliki, kita harus meningkatkan agar harta itu agar tidak menjadi adab. Kemudian kita menginfakkan ataupun kita membelanjakan pada sesuatu hal yang positif, tidak hanya konsumtif saja. Kemudian berikutnya wa min khalilin
makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan tafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adzaaha. Kemudian berlindung dari teman yang sering membuat makar, matanya selalu mengawasi dan hatinya meneropong dengan penuh kebencian, dan jika ada kebaikan selalu ditutupi, tetapi ketika melihat keburukan selalu disebarkannya. Nah, kita berlindung dari orang-orang yang semacam ini. Ini adalah orang-orang yang su'udzon, orang-orang yang ketika melihat seseorang itu bahagia kemudian hatinya itu sedih. Nah, ini perlu dipermasalahkan. Seharusnya ketika teman kita bahagia kita ikut bahagia, ketika tetangga kita sedih kita ikut sedih. Tapi kadang-kadang seorang sing kuali nonton buat Bapak Ibu, nonton guys di desa sebelah. Kadang-kadang ada tetangganya sedih, wah kita senang. Tetangganya senang, wah malah kita sedih, wah ini kuali. Dan jangan kita habiskan energi kita untuk hal-hal yang seperti itu. Itu menguras tenaga kita, menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, menguras perasaan kita. Lebih baik husnudzon, bersangka baik. Jadi husnudzon itu rumusnya seperti tawon, ngopo tawon, lebah. Kita menggunakan mata lebah. Lebah itu habitatnya hidup di tengah tanaman yang penuh dengan bunga-bunga. Tetapi suatu ketika lebah itu pergi dan mendapati tempat sampah yang kumuh, dia akan tetap mencari bunga. Sebaliknya, jangan kita menjadi mata lalat. Lalat itu habitatnya memang di tempat kotor, di tempat sampah. Tapi suatu ketika lalat itu terbang, kemudian berada di tengah-tengah kebun yang indah, penuh dengan bunga. Yang dicari lalat itu tidak bunga, tetapi tetap saja kotoran. Leres apa leres? Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai seseorang itu hidup dia hanya mencari sesuatu yang negatif, mencari kejelekan orang. Meskipun lingkungannya baik, dia tetap mencari sesuatu yang jelek. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita berada di tempat yang sejelek apapun, kita tetap husnudzon, kita mencari sesuatu hal yang positif. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita niatkan cinta kita itu hanya kepada Allah. Karena kalau cinta itu kita niatkan selain kepada Allah atau kepada hamba, kepada makhluk, itu akan gelo, akan kucewo. Bapak Ibu sekarang mungkin sudah punya cucu, anaknya sudah banyak. Dulu waktu sendiri masih muda, pengen mencintai seseorang, cinta sama bapak sama suami gitu. Dulu sebelum menikah kemudian mendambakan seorang suami yang soleh, seorang suami, seorang imam yang bisa menjadi imam dalam rumah tangga. Setelah menikah kemudian punya anak banyak. Setelah punya anak banyak, bekerja keras menghidupi anak-anaknya. Setelah itu kuliah, setelah itu menikah. Setelah itu ternyata diambil oleh orang lain. Apalagi yang punya anak-anak putri. Kemudian pasangan hidup kita juga suatu saat akan juga diambil oleh Allah, kemudian kembali lagi sendiri. Kalau semuanya itu dalam rangka keimanan kita kepada makhluk semata, tidak diniatkan kepada Allah, maka akan kecewa. Oh ternyata cinta ini palsu. Tapi kalau semuanya diniatkan cinta itu karena Allah, insya Allah tidak akan sia-sia selama apa yang kita lakukan dalam koridor kebaikan. Dan kemudian kerja keras kita juga diniatkan untuk ibadah. Jadi zaman dulu Rasulullah itu dengan sahabat bersama Rasul pernah melihat
Satu orang itu dia itu sibuknya luar biasa, kerja keras sebagai tulang punggung keluarga. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasul, apakah dia itu berada di jalan Allah?" Kemudian Rasul mengatakan, yang pertama, "Ingkana kharaja yas'a ala walidihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Ketika seseorang tadi bekerja kemudian untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, itu berarti dia berada di jalan Allah. Jadi jangan khawatir, kita bekerja keras, banting tulang, peras keringat, itu berada di jalan Allah selama dalam kebaikan. Saya jadi teringat, saya punya teman, seorang ustadz itu punya teman lagi. Temannya itu punya anak banyak banget. Ibu-ibu mungkin kalau zaman sekarang anak mungkin sedikit ya. Kalau ibu-ibu saya kurang paham. Berapa Bu puteran ibu paling banyak Bu? 3. Oh 3. Pinten Bu? 5. Oh 5. Masih kalah dengan ceritanya Bu. Ini teman ustaz saya itu anaknya, saya capat-capat, tapi yang jelas lebih dari belasan. Jadi kalau nggak salah itu 20 apa 21. Ini bisa membayangkan kalau ibu yang merasakan sendiri atau terlahir dari seorang ibu, kira-kira pripun? Bobrok mboten kira-kira Bu. Ya, tapi bukan itu. Bukan itu. Ternyata bukan dari satu istri. Ya, kalau nggak salah 3 gitu. Ya, istrinya 3. Tapi bukan ini juga. Yang istimewa adalah anaknya sebanyak itu hafid Quran semuanya. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, ada yang SMP di pondok pesantren, kemudian ada yang SD, ada yang masih kecil, ada yang dalam kandungan. Diproyeksikan untuk semuanya bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana seorang ayah bekerja keras menghidupi anak-anak yang banyak sekali. Tentunya insya Allah ini kategori fi sabilillah. Nah, kemudian kita berkaca pada diri kita, anak kita berapa? Cuman 1, cuman 2. Sudahkah arahkan ke jalan kebaikan? Sudahkah kita didik dengan Al-Quran dan seterusnya? Ini kemudian menjadi pemikiran, menjadi muhasabah untuk diri kita. Hanya dititipi 1-2 anak, mari kita bawa ke jalan kebaikan, kita didik dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawain shaykhain kabirain fa huwa fi sabilillah. Yang kedua, ketika dia itu bekerja karena dia menghidupi kedua orang tuanya yang sudah sepuh, ya, maka dia juga berada di jalan Allah. Yang pertama, ketika dia menghidupi anak-anak yang masih kecil, dia berada di jalan Allah. Yang kedua, ketika dia menghidupi orang tuanya, itu juga berada di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, wa in kana yas'a ala nafsihi yu'iffuha fa huwa fi sabilillah. Dan apabila dia seorang diri, ya, seorang diri sendirian, jomblo. Jomblo tahu Bu? Kenapa Bu? Ya, sendiri ya. Jomblo itu sendiri. Atau kalau mungkin kalau yang sudah sepuh, kemudian sudah duda atau sudah janda, ronda kok ronda, randa, oh janda ya. Jomblo sendirian memang betul-betul belum menikah, atau sudah menduda, atau sudah menjada, tetapi kemudian itu dia bekerja untuk menjaga harga dirinya.
dia kemudian tidak meminta-minta kepada orang lain dan seterusnya, fahuwa fisabilillah, dia juga termasuk di dalam jalan Allah. Nah, maka jangan khawatir ada kategori-kategori seperti itu. Tentunya kita harus masuk dalam kategori orang yang berada di jalan Allah. Tapi kemudian yang terakhir, wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Tetapi ketika dia itu keluar bekerja karena untuk pamer, untuk sombong, nah maka baru dia berada di jalan syaitan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kembali lagi yang mempengaruhi keimanan seseorang kadang naik dan kadang turun adalah karena kemaksiatan. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, maka tentunya keimanan seseorang itu akan turun. Kemudian yang berikutnya, tidak banyak saya sampaikan untuk yang kedua karena mengingat waktu. Langsung saja yang akan lebih banyak, yaitu yang ketiga, yang berkaitan dengan cinta dunia yang berlebihan. Jadi suatu saat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu ketika, suatu zaman itu akan hadir, umat Islam itu dikepung, di sekelilingnya banyak orang. Kemudian sahabat berkata, ya Rasul, apakah waktu itu kita sedikit? Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan pada hari itu kalian itu banyak. Tetapi kenapa kok bisa dikepung? Karena orang-orang kafir, ya, mereka sudah tidak ada rasa ketakutan kepada orang Islam. Mereka sudah mengepung kita, dan ibaratnya seperti makanan itu sudah siap mencaplok, sudah memakan kita. Dan ibaratnya seperti sampah yang diterpa hujan, kemudian sampah itu terbawa arus, ya, terombang-ambing umat Islam. Permasalahannya apa? Karena umat Islam sudah dihinggapi penyakit wahan. Kemudian sahabat berkata, faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia kemudian takut mati. Maka jangan mati-matian mencari dunia yang tidak akan dibawa mati. Jadi ibaratnya dalam dunia ini ketika kita memerlukan sesuatu, kita menginginkan sesuatu itu, sebenarnya kita harus berpikir apakah sesuatu itu kita butuhkan atau kita inginkan. Kalau kita butuhkan, insya Allah bermanfaat. Kita membeli handphone, kita membeli kendaraan, kita membeli rumah, kita butuh, insya Allah manfaat. Tetapi kalau kita hanya pengen, ya itu tidak akan pernah ada kepuasan. Sudah beli ini, pengen ini, sudah beli ini, pengen ini. Dulu punya kendaraan, setelah pengen punya kendaraan yang lain. Setelah punya yang lain, pengen mencoba kendaraan yang lain yang lebih bagus lagi, dan seterusnya. Tidak akan pernah putus. Bagaikan seseorang meminum air laut, semakin lama tidak akan terobati hausnya, akan tetapi semakin lama semakin haus. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Rasulullah menganjurkan untuk menjaga keimanan kita ini, yaitu dengan zikrul maut, mengingat kematian. Nyuwun sewu, bukan karena mungkin kita ini sudah tua, sudah berumur, kemudian kita disuruh untuk zikrul maut. Tidak. Bahkan anak-anak, remaja gitu ya, dewasa, apalagi yang sudah sepuh, untuk sering-sering zikrul maut, mengingat kematian. Karena Rasulullah katakan, akthiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Mata, telinga, ya, melihat sesuatu yang indah, lezat. Mulut menikmati sesuatu yang enak, lezat. Maka ketika kita disuruh untuk berzikir, mengingat pemutus kelezatan, artinya kita disuruh untuk mengingat sebuah kematian.
Dan kematian itu memang sesuatu yang fleksibel, tidak hanya tua, tidak hanya sakit, bahkan remaja, anak kecil, bayi, bahkan masih ada di kandungan, luas-luas saja meninggal. Kalau falsafahnya itu bambu itu ketika masih kecil kemudian dimatikan, ya, terubus dimatikan, bisa dimanfaatkan untuk nopo? Untuk sayur bunga. Waktu remaja dimatikan bisa digunakan untuk kerajinan buat tali. Kemudian sudah sudah tua dimatikan bisa untuk membuat bangunan, bisa untuk membuat jembatan dan seterusnya. Seakan-akan manusia itu meninggal itu luas saja, usia berapapun ketika dipanggil Allah. Oleh karena itu dzikrul maut itu memang perlu diingatkan kepada semuanya, tidak hanya orang-orang yang tua, remaja, anak kecil dan seterusnya. Dan yang perlu diingat, idza mata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang itu sudah meninggal maka akan terputus segala amal perbuatannya, yaitu shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, ya. Kemudian ilmin yantafi'u bihi awaladin sholihin yad'ulah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang kita keluarkan ketika kita pengajian, ketika kelas subuh, ketika sholat Jumat dan seterusnya. Duit-duit yang lusuh itu, yang receh-receh itu kan, itu justru akan menjadi penolong kita di akhirat. Maka kalau bisa kita naikkan grade kita ketika memasukkan ke dalam kotak itu, sesekali cari yang agak klimis, gitu, yang warna apa? Hijau, ya. Yang warna biru. Satu saat berani yang warna merah klimis, masukkan bismillah, itu ya. Karena itu yang kelak akan menjadi penolong kita, yang akan menyambut kita. Kalau kita disambut dengan orang yang klimis-klimis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, tentunya kita akan lebih bersemangat daripada yang menyambut kita itu yang lusuh-lusuh. Kemudian ilmu yang bermanfaat, ya, dan anak soleh. Ini juga perlu pembahasan yang cukup panjang juga. Nah, kemudian ada seorang ulama mengatakan, indama tuladu tabki wa kulluhum yadhakun fa'mal yaumi tadhaku wa kulluhum yabkun. Jadi nasihat seorang ulama itu, ketika kita lahir di dunia ini, di sekeliling kita itu bahagia, bahkan tertawa. Tetapi ketika kita lahir itu kita menangis karena kita kaget, oh dunia seperti ini, apakah saya bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi janji saya ketika di rahim. Maka kemudian ulama mengatakan, maka siapkan dirimu sebaik-baiknya, sehingga kelak ketika seseorang yang ada di sekeliling kalian itu mereka menangis, artinya ketika kita meninggal, maka kamu tetap bahagia, kamu bisa tertawa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada sedikit waktu ya. Satu sabda Rasulullah SAW. Suatu saat Rasul ketika melihat ada orang yang meninggal, kemudian akan dibawa ke dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika atau kelak seseorang ketika meninggal, maka dia akan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ia akan menjadi mustarih, mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Atau yang kedua akan menjadi mustarah minhu, menjadi orang lain yang nyaman dan tenang. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan mustarih dan mustarah? Kemudian Rasul mengatakan, seorang mukmin ketika meninggal dunia dia akan menjadi mustarih, beristirahat dengan nyaman dari segala beban kehidupan dunia dan keburukan dunia menuju rahmat Allah. Sebaliknya seseorang yang fajir, ahli maksiat, dia akan menjadi mustarah minhu, yaitu ketika manusia, negara, pepohonan, hewan menjadi nyaman dan istirahat dari keburukan-keburukan karena kematiannya. Jadi seorang ketika meninggal dunia itu ada dua pilihan.
dia akan istirahat, ya gitu. Karena kesibukan berbagai macam permasalahan dunia ini ribut banget. Kemudian ketika dia meninggal itu dia akan nyaman, akan istirahat total, bahkan senang karena menyambut rahmat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang istirahat bukan dia, tetapi yang istirahat ada lingkungannya. Artinya apa Ibu, Bapak? Artinya ketika seseorang itu meninggal, ya, orang yang ada di sekitarnya itu malah justru senang, merasa istirahat. Karena dulu waktu dia hidup di dunia ini menjadi biang kerok, biang kerusuhan, atau selalu bikin keributan. Di pasar bikin keributan, di sawah ladang bikin keributan, sukanya mengambil yang bukan haknya, di jalanan suka mengganggu orang, mengganggu binatang, tanaman dan seterusnya. Bahkan negara juga beristirahat atas kepergiannya. Kira-kira kita pengennya yang mana, Bu? Pengennya adalah orang yang pertama, yang orang yang istirahat dari kesibukan dunia menuju rahmat Allah, bukan orang yang di sekelilingnya itu menjadi istirahat. Kalau seperti itu maka dia adalah termasuk orang yang celaka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi sebelum kita akhiri. Kemudian digambarkan ketika seseorang itu diangkat ke dalam dimasukkan ke dalam keranda, kemudian dalam perjalanan menuju kubur, seorang yang soleh itu mengatakan Qadimuni, segerakanlah aku. Jadi orang meninggal itu kalau sudah diangkat di kerendo itu kesusu. Orang yang soleh itu kesusu, ayo cepet itu. Karena apa? Karena sudah tidak sabar lagi untuk menuju rahmat Allah, untuk menikmati apa yang sudah menjadi janji Allah. Tetapi ketika seseorang itu ghairu salihah, qalat ya wailaha aina yathabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in ila al-insan walau sami'a al-insanu la sa'iqa. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak soleh, tidak salihah, maka jenazah itu mengatakan mau di mana, mau dibawa kemana aku ini, gitu. Jadi berontak. Jenazah itu kalau tidak soleh, tidak solehah itu di dalam keranda itu berontak. Mau dibawa kemana saya ini? Bahkan dikatakan jeritannya jenazah yang tidak soleh itu didengarkan oleh seluruh makhluk. Ada hewan, ada tumbuhan, semuanya mendengar jeritan itu. Dan seandainya manusia mendengarkan jeritan dari jenazah yang tidak soleh itu, maka manusia itu pasti langsung akan pingsan. Jadi begitu gambarannya orang yang soleh dan orang yang tidak soleh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, maka zikrul maut, mengingat kematian itu sangat penting sekali agar kita bisa meningkatkan kadar keimanan kita. Kita mengingat bahwa kehidupan kita ini tidak abadi dan ada kehidupan yang sangat dan lebih abadi lagi, yaitu kelak di akhirat nanti. Dan di antara juga yang bisa kita lakukan untuk zikrul maut itu, sesekali juga kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu tidak dilarang, Bu. Jadi dulu ketika zaman Rasul dilarang itu karena banyak orang yang meratapi ketika ziarah kubur, kemudian menangis, kemudian meratapi nasib dan seterusnya, kemudian Rasul melarang untuk ziarah. Tapi kemudian setelah tidak terjadi itu, kemudian Rasulullah menganjurkan lagi untuk berziarah kubur, khususnya lagi untuk kaum lelaki. Kemudian kalau untuk ibu-ibu apa boleh? Boleh saja, boleh untuk berziarah kubur sesekali, jangan terlalu sering, ya.
Dan tentunya harus memegang adab dan juga syariatnya. Yang pertama tentunya, yang pertamanya tujuannya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua adalah berdoa, mendoakan orang yang ada di kubur tersebut, bukan dengan meminta-minta. Karena kita, pemahaman kita di Muhammadiyah ini yang namanya tawassul, kita wasilah untuk meminta kepada Allah. Tawassul itu hanya kepada orang soleh yang masih hidup. Kita meminta doa kepada kiai kita, ustadz kita, orang soleh, itu boleh kita meminta doa. Tetapi kalau orang sudah meninggal, kemudian kita datangi kuburannya, kemudian kita meminta di situ, tidak boleh. Maka ketika kita ziarah kubur, yang pertama kita perhatikan adalah untuk mengingat Allah, zikrul maut, dan jangan sampai kita meratapi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan kita mendoakan yang ada di dalam kuburan tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya ulang sekilas, saya ulas bahwa hal-hal yang bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan seseorang itu bisa dipengaruhi karena lingkungan. Yang kedua karena perbuatan yang maksiat. Kemudian yang ketiga adalah karena cinta dunia yang berlebihan. Dan semoga senantiasa kita diberikan kemudahan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minimal menjaga, dan semoga semakin lama semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa bersama dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV